Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi 31 Januari 2022. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita satu hari menjelang Tahun Baru Imlek. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang Imlek, kita akan mengakhiri seri dari bagaimana kita bisa memperbaharui kehidupan kita, karena di awal tahun yang relatif masih baru ini, kita rindu supaya di tahun ini kita punya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita raih dengan prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang mempengaruhi hidup kita. Dan pada bagian kelima dari seri ini, kita akan membahas tentang perhatian atau attention. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk tetap ada, untuk hidup, untuk bisa bekerja, untuk bisa melayani. Dan hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam seri memperbaharui kehidupan kami. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, prinsip-prinsip firman-Mu yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami bisa berhasil di hadapan Tuhan dan juga berhasil di hadapan sesama kami manusia. Hidup kami boleh menjadi berkat. Tolong kami untuk bisa mengupas dan bisa mengalahkan segala godaan dosa yang membuat hidup kami menjadi kurang berkenan di hadapan-Mu. Tapi kami boleh memakai perlengkapan senjata Allah. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan bernama Tony Reinke mengatakan bahwa masalah di era kita sekarang ini adalah masalah kompetisi dari tontonan-tontonan, ya. Banyaknya hal-hal yang bisa kita lihat dari layar yang saling berkompetisi satu dengan yang lain. Dan kompetisi ini terjadi antara media modern versus karya dan pribadi Yesus Kristus. Media sosial yang modern dengan segala kontennya melawan pribadi Yesus Kristus. Reinke mendefinisikan kata tontonan sebagai sesuatu yang menangkap perhatian manusia seketika saat mata dan otak kita fokus dan memandang kepada sesuatu yang diproyeksikan kepada kita. Jadi perhatian, yaitu attention kita, atensi kita dan tontonan itu berjalan bersama-sama. Dan tontonan-tontonan kehidupan, entah itu yang kita lihat secara online yang sifatnya sementara, bahkan banyak yang remeh, dengan tontonan yang masif dan yang kekal akan apa yang Allah sendiri lakukan untuk kita di dalam Kristus. Kedua belah pihak ini berusaha menarik atensi kita atau perhatian kita manusia yang sebenarnya sangat terbatas. Jadi pertanyaannya adalah bukan apakah kita memberikan perhatian kita kepada salah satu atau keduanya, atau menaruh pandangan kita ke tempat lain, tetapi kepada apa dan kepada siapa kita berikan perhatian kita. Ini bukan hanya soal apa saja yang kita lihat, tetapi sama mendesaknya adalah juga soal apa yang kita dengar dengan telinga kita. Dan juga kepada siapakah kita mendengarkan. Ya, berbeda antara mendengar dan mendengarkan. Kalau saudara-saudara mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti memberikan atensi, ya. Tapi kalau kita hanya mendengar, misalnya mungkin saudara mendengar anjing di rumah saya menggonggong, itu kita tidak memberikan perhatian kita, hanya tanpa sengaja kita mendengar. Tetapi masalahnya, kata Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu muncul atau datang dari pendengaran. Dia ulangi di Galatia 3 ayat 2 dan juga ayat 5 di pasal yang sama. Jadi suara-suara apa yang kita izinkan masuk ke kepala kita, dan kita harus tahu bahwa semuanya itu punya pengaruh, punya kuasa untuk membentuk kita. Reinke melanjutkan, dalam alat sensor untuk iman, telinga adalah pemimpinnya. Maksudnya telinga itu adalah yang paling penting untuk membentuk iman kita. Mengapa? Karena iman itu adalah soal pengertian lebih dahulu.
ada sesuatu yang dimengerti, lalu kemudian hati akan memprosesnya, menerima, menyukai atau tidak. Misalnya ada orang-orang yang tidak percaya akan Allah Tritunggal. Ada juga orang yang percaya justru kepada teori reinkarnasi atau percaya pada hal-hal lain. Jadi percaya atau tidak percaya seharusnya setidak-tidaknya harus ada hal-hal yang dimengerti lebih dahulu. Otak memahami, baru kemudian menerima, mengimani atau tidak. Jadi untuk beriman atau percaya kepada Allah yang dari Alkitab, yang dinyatakan oleh Alkitab, maka mau tidak mau harus mendengarkan lebih dahulu. Dan kita ingat bahwa di zaman Alkitab, tidak semua orang memiliki kitab suci yang tertulis. Biasanya dalam satu komunitas hanya punya beberapa saja. Jadi mereka mengandalkan pendengaran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan di waktu-waktu mereka berkumpul, atau di waktu mereka mengikuti pelajaran kelas dari rabi-rabi atau nabi-nabi. Nah, di dunia digital, di zaman kita ini, mungkin orang-orang modern baru menyadari nilai dari perhatian manusia. Tetapi sebetulnya nilai dari perhatian kita sebagai manusia ini seharusnya bukan hal yang baru bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab sejak mulanya Allah menciptakan manusia untuk hidup dan berkembang adalah dengan memberikan kita kemampuan untuk memberi perhatian atau memperhatikan. Ketika Adam selesai diciptakan, Allah berfirman, dan tentulah Adam diharapkan untuk memberikan perhatiannya kepada perkataan-perkataan Allah. Dan kemudian waktu ular, si setan mencobai Hawa, dia berusaha menarik perhatian Hawa dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah peduli dan juga meluncurkan perkataan-perkataan yang manis, seolah-olah dia peduli pada kebahagiaan Hawa dan Adam, lebih peduli pada kesejahteraan mereka, pada kebebasan mereka, melampaui apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan setelah mereka mendengar godaan si ular, kemudian kita melihat Hawa mengalihkan perhatiannya pada buah yang Allah larang itu. Dia melihatnya dan dia melihat buah itu kelihatannya enak, sedap untuk dimakan. Apalagi setelah diberitahu oleh ular, memberi pengertian pada mereka sehingga hatinya tertarik. Dan kemudian kita tahu dia akhirnya mengulurkan tangannya, mengambil buah itu, memetik dan memakannya. Jadi memperhatikan buah yang kelihatan enak, dan kemudian dari pengertian dari si setan mengatakan bahwa buah itu akan memberikan keuntungan, dan begitulah bencana dimulai. Perhatian Hawa yang teralihkan dari Allah kepada perkataan si setan dan kepada buah yang Allah larang. Nah, sekarang kita perlu menyadari bahwa iman kita bertumbuh di dalam perhatian manusia yang terbatas. Ya, kita bisa ibaratkan perhatian kita itu seperti sebuah taman yang terbatas. Kita tidak bisa menaruh semua jenis tanaman di sana, di dalam taman perhatian kita yang terbatas. Jadi kita harus memilah mana yang masuk, mana yang kita tanam. Apa yang tumbuh yang tidak berguna harus kita rela menebangnya, membuangnya, menggantinya dengan tanaman yang lebih baik bagi kehidupan kita. Jadi kalau tidak ada investasi khusus pada perhatian kita tidak memberikan perhatian kita kepada objek utama, yaitu Allah, Kristus, yaitu juru selamat kita, maka iman kita tidak akan berkembang atau bahkan tidak akan bertahan. Ya, artinya iman itu pada akhirnya bisa gugur, bisa mati. Sewaktu lahan perhatian kita yang terbatas itu kita isi dengan lebih banyak lagu, semak-semak, kita menambahkan dengan pohon berduri, tontonan-tontonan yang remeh, maka itu akan membatasi pertumbuhan kesehatan iman kita, akan membatasi, kemudian mendesaknya, dan pada akhirnya akan mencekiknya dan bisa mati. Sejak awal dalam pelayanannya, Yesus mengatakan kepada para muridnya kalimat-kalimat seperti ini, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah artinya berikanlah perhatianmu dengan sungguh-sungguh.
Dan penulis surat Ibrani menggarisbawahi pentingnya perhatian kita, bukan hanya dalam mencapai iman kita, tetapi juga untuk mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman itu jangan sampai layu, gugur, dan mati. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ibrani 2 ayat 1. Jadi bagaimana cara agar orang Kristen bisa tetap benar, bisa tetap terjaga dari pergeseran dari Injil yang sejati? Bukan dengan mencari-cari hal-hal yang baru, saudara, tetapi dengan memberikan perhatian lebih banyak, lebih fokus pada apa yang telah kita dengar, kata penulis Ibrani tadi. Apa yang sudah kita imani di dalam Kristus. Nah, celakanya kita lebih tertarik pada hal-hal baru, bukan? Dan kita cenderung bosan pada hal-hal yang lama, sehingga kita cenderung meremehkannya. Dan hari ini saya ingin mengatakan bahwa kecenderungan itu tidak baik. Ya, ada kalanya memang kita membutuhkan hal-hal baru, penyegaran, mencoba hal baru, ya, mendalami atau menyelidiki area-area yang mungkin bisa memperbaharui kesegaran pikiran kita, fisik kita. Tetapi kalau berbicara tentang keselamatan, kita yang sudah percaya, kita yang sudah beriman, justru harus memberi perhatian kita, atau tepatnya mempertahankan perhatian kita pada Injil yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami, yang sudah kita imani, agar jangan sampai kita tergeser, agar jangan kita sampai-sampai melepaskan Injil itu. Maka iman yang seperti itu akan memiliki ungkapan yang khusus dalam kehidupan sehari-hari. Ada ekspresi yang nyata. Petrus mencatat, firman yang telah disampaikan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi alangkah baiknya kalau kamu pay attention, memberikan perhatian, memberikan fokus, seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Kalau Anda berada di ruangan yang sangat gelap, Anda tentu perlu menjaga cahaya itu, ya, jangan sampai padam atau jangan sampai tumpah dan seterusnya. Paulus berkata soal memfokuskan perhatian pada firman Allah, ya, itu berpegang pada firman kehidupan sebagai kunci untuk kita tampil sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, di antara orang-orang dunia ini, seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 hingga 16. Jadi dalam iman seperti ini, kita jangan mengabaikan evaluasi diri, dan juga jangan kita tidak sadar diri, atau kita jangan tidak mawas diri, ya, waspada. Jagalah dirimu, ya, Lukas 17 ayat 3, di pasal 21 ayat 34. Jadi semua hal itu, ya, mengawasi diri adalah hal yang penting dan tidak boleh tidak ada. Termasuk juga ini adalah tugas para penatua gembala atau penilik jemaat. Firman Tuhan mengingatkan para penilik jemaat, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, artinya perhatikan mereka, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Dalam surat pertama kepada Timotius, Paulus secara khusus membahas bahwa kita sedang mengalami peperangan yang panjang demi memperebutkan atensi atau perhatian manusia. Ada orang-orang yang dibuat tersesat di kota Efesus karena mereka menyibukkan diri mereka sendiri, yaitu memberikan perhatian mereka, dalam bahasa Yunaninya prosekontes, kepada dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, yang orang-orang yang suka berdebat, bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Jadi guru-guru palsu itu telah menangkap perhatian sebagian jemaat, sehingga mereka menjauh dari iman yang benar. Dan ini terjadi justru di dalam gereja, saudara. Bukan orang dunia yang sudah sesat lalu makin sesat. Namun ini persoalan umat Allah yang tertarik
pada hal-hal yang bukan Injil, dan kemudian mereka tergeser dari iman yang benar. Paulus berusaha melawan dengan kesungguhan, lalu dia memberikan perhatian kepada para penirik yang menggembalakan jemaat. Dia meminta kepada Timotius yang akan meneruskan pelayanannya, dan juga kepada para penatua, supaya mereka punya pelayanan 3 lapis akan firman Allah, yaitu bertekunlah, artinya kamu harus pay attention, fokus dalam membaca kitab-kitab suci, lalu dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, membangun ini artinya ada sistematika, membangun dari dasar, membangun ke tembok, membuat jendela sampai ke atap. Ya, lalu menghasilkan bangunan iman yang kokoh dan dalam mengajar. Paulus menyuruh mereka, yaitu pada para penatua, untuk menjaga dirimu sendiri dan jagalah seluruh kawanan. Artinya dia menyuruh mereka mengawasi diri sambil mengawasi jemaat. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya pay attention, apa yang kamu ajarkan itu benar atau tidak? Apakah kamu ajarkan itu relevan atau tidak? Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Nah, saudara, kata-kata Paulus ini kalau saya aplikasikan bagi diri saya menyadari bahwa ketika saya dijadwalkan untuk berkhotbah atau untuk membawa renungan, disitulah saya banyak mendapatkan masukan dari firman Tuhan untuk menegur diri saya lebih dahulu sebelum saya menyampaikan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau kamu memperhatikan ajaranmu, memperhatikan dirimu, engkau akan menyelamatkan dirimu lebih dahulu. Dan juga barulah kamu menyelamatkan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara, kalau saudara hanya datang duduk mendengarkan di gereja seminggu 1 kali, belum lagi kalau Anda hilang perhatiannya karena lelah atau kurang konsentrasi, mengantuk, bagaimana saudara akan yakin akan keselamatan diri saudara? Saya sungguh tidak mengerti. Oleh sebab itu, marilah kita selalu punya target untuk mengajar. Entah itu rekan kita, anak kita, ya, orang yang belum percaya, supaya waktu kita membicarakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, firman itu lebih dahulu berbicara kepada kita, menegur kita, sehingga kita diselamatkan karena kita menaati firman yang akan kita ajarkan. Nah, itu saudara-saudara ya, penting sekali bagi kita untuk melayani, khususnya pelayanan firman Tuhan. Saya khawatir karena di gereja kita saya memperhatikan cukup banyak orang yang hanya kalau pelayanan baru datang ibadah, apakah mereka di rumah mengikuti ibadah secara online, saya tidak tahu. Tetapi saya khawatir, saya punya kekhawatiran sendiri. Kalau mereka hanya beribadah pada saat pelayanan, lalu pada saat tidak ada pelayanan mereka absen dari mendengarkan firman Tuhan, absen dari memuji Tuhan. Nah, saudara, saya lanjutkan. Tentu saja para jemaat perlu memberi perhatian mereka juga pada kitab suci yang dibacakan dalam pengajaran para guru Injil itu. Paulus juga memberi perintah secara tak langsung kepada seluruh jemaat, yaitu para pendengar. Berikanlah perhatian yang sungguh-sungguh pada pengajaran dan khotbah firman Allah. Bukan hanya pada hari-hari Minggu saja, tetapi dalam seluruh hidup kalian. Kolose 3:16 dia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi, Paulus menyuruh jemaat memperhatikan perkataan Kristus sampai perkataannya itu diam dengan segala kekayaannya di antara jemaat Tuhan. Artinya aturlah hidupmu dengan berbagai kebiasaan untuk datang kepada Tuhan mendengarkan, mempelajari. Aturlah pola-pola hidupmu yang akan mempertahankan ketaatan, yang akan memberikan perhatianmu kepada Yesus Kristus itu. Jadi jemaat yang tidak mengatur hidupnya demikian rupa sehingga punya pola tetap mempertahankan perhatian pada Kristus dan firman-Nya, entah itu lewat pembacaan Alkitab setiap hari atau lewat doa-doa setiap hari atau dengan rutin mengikuti renungan-renungan harian. Jemaat yang tidak melakukan sama sekali hal-hal itu bisa kita pastikan akan hanyut dalam rupa-rupa angin pengajaran, ajaran sesat dan atau oleh godaan dunia ini.
Kecuali tentu saja kalau Tuhan memberikan anugerah khusus untuk menarik mereka dengan cara yang ajaib. Nah, saudara, jadi seserius itulah nilai dari perhatian kita. Jadi bagi orang Kristen, setiap pagi Anda bangun adalah sebuah peluang untuk dengan tekun melabuhkan perhatian kita kepada Tuhan kita. Atau kita malah menyanyiakan kesempatan itu. Oleh sebab itu, mari kita mengatur ulang ketaatan kita yang tertinggi dengan cara memberikan fokus perhatian kita. Setiap kali kita makan, itu adalah sebuah pengingat akan kebaikan Tuhan. Sebuah peluang bukan hanya untuk mengucapkan syukur, tetapi untuk membuat makanan itu kudus lewat doa. Ibadah setiap minggu di mana kita berkumpul bersama memfokuskan perhatian kita pada ikatan yang Tuhan berikan, ikat kita dengan dirinya dan dengan sesama kita. Dan setiap malam kita beristirahat, ada sebuah peluang untuk mengingat kembali kasih karunia yang telah membawa kita selamat sampai hari ini, dan akan memimpin kita sampai kita pulang ke surga. Mendengarkan firman Allah melalui pengajaran yang setia, pengajaran yang sehat adalah masalah hidup dan mati. Sekali lagi, masalah hidup atau mati. Mengapa? Karena iman datang dari pendengaran. Entah itu iman yang menyelamatkan atau iman yang menyesatkan kita. Bukan hanya mendengarkan sekali, tetapi terus-menerus mendengarkan. Jadi kepada siapa kita memberikan perhatian kita adalah suatu masalah yang besar. Orang yang mendapatkan mata kita, yang masuk ke dalam kepala kita, lalu masuk ke hati kita, mereka sedang memimpin kita, entah itu ke tempat yang kekal di surga, ataukah kematian kekal di neraka. Jadi saudara, siapakah yang mendapatkan perhatian Anda? Kepada siapa Anda memberikan fokusmu? Apakah yang ada di layar handphone, televisi, atau komputermu? Siapakah yang ada dalam telingamu? Apapun yang ada di dalam layar kita hari ini adalah sebuah bayangan akan menjadi siapakah kita esok. Akan menjadi siapakah kita di kekekalan nanti. Saudara, Yesus pantas untuk mendapatkan perhatian kita. Pengajaran Kristen yang dipenuhi oleh kitab suci patut mendapatkan perhatian kita. Yesus tidak akan mengecewakan kita, baik di dalam kehidupan sekarang ini maupun di selama-lamanya, di kehidupan yang akan datang. Sampai di sini kiranya perhatian kita fokuskan kembali kepada Juru Selamat kita dan firman-Nya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.